The Revolutionary Pope merupakan julukan bagi Paus Fransiskus yang dikenal sebagai sosok pejuang keadilan sosial. Bagaimanakah sosok Paus Fransiskus di mata umat? Sudah bergabung bersama kami Uskup Larantuka Monsieur Fransiskus Kopongku. Selamat malam, Monsieur. Selamat malam, Mbak Baik, Sylvia. baik, Monsieur, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Breaking News. Kita mengenang sosok Paus Fransiskus. Bagaimana Monsieur melihat sosok Paus Fransiskus? Ya, seorang ini pemimpin gereja Katolik sedunia, seorang gembala yang baik ya. Ini penampilan yang sangat luar biasa menarik bagi kita umat Katolik dan saya kira bagi siapa saja, bagi seluruh umat manusia. Kita bersyukur mempunyai seorang gembala, seorang pemimpin yang begitu terbuka hati, sangat ramah. Dia memperlihatkan hati seorang gembala yang terbuka kepada siapa saja, kepada semua umat. Dia menampilkan, memberi kesaksian tentang kasih yang begitu besar, yang menghadirkan kasih Tuhan kepada semua orang. Tentu juga kepada orang-orang yang kecil, yang sederhana, yang terabaikan. Ini juga perhatian beliau sangat besar, sangat luar biasa. Hati kegembalaannya terbuka juga kepada umat beragama lain. Ya, kita waktu di Indonesia kan kita melihat bagaimana Bapak Suci mengunjungi, menyapa semua orang, bahkan juga kepada pemimpin agama Muslim, agama Islam. Beliau datang dan betul-betul memperlihatkan bagaimana hatinya sangat terbuka dengan semua umat manusia, dan untuk semua yang berbeda agama juga itu kan dia perlihatkan itu satu kesan yang sangat luar biasa. Ya. Pada saat seperti sekarang ini kan kita merayakan Paskah kebangkitan Tuhan. Ini kita, ya saya sebagai uskup melihat bahwa pemimpin kita Gembala Agung ini pada waktunya, pada saat kita merayakan, seluruh dunia merayakan pesta Paskah kebangkitan, Tuhan Gembala yang baik datang menjemput hambanya, pelayannya, gembala kita dijemput pada perayaan besar, perayaan iman kita, dan ini satu sukacita juga. Kita sedih memang, tetapi dari sisi iman ini kegembiraan besar bahwa Tuhan datang menjemput pada pesta Paskah. Beliau juga meninggalkan pesan kepada kita lewat setelah membuka tahun jubileum agung 2025 dengan pesan yang juga membangkitkan harapan kepada kita sekalian, dengan menegaskan bahwa dalam siara hidup kita sebagai umat beriman, umat Kristiani, umat Katolik, dan tentu saja bagi semua orang dalam siara hidup ini, kita sebagai pesiara tapi mempunyai harapan. Dan Bapak Suci menegaskan kepada kita bahwa harapan tidak mengecewakan. Nah, ini luar biasa. Dia membangkitkan harapan kepada semua, kepada kita, bahwa dalam siara ini, siara hidup, apapun kesulitan, tantangan bagi kita, harapan selalu pasti dan tidak mengecewakan. Kita bersyukur atas kegembalaan Bapak Suci Paus Fransiskus kepada kita, khususnya umat Katolik, dan juga bagi seluruh masyarakat manusia, masyarakat dunia ini. Ini kesan saya sebagai uskup dengan melihat
kepemimpinan, kegembalaan Bapak Suci yang menampilkan ya cinta kasih universal terbuka bagi semua orang. Di mana-mana lewat surat gembalanya, seruan-seruannya sangat jelas bagi kita bahwa dia menghadirkan kasih dari Tuhan, kasih yang universal kepada setiap orang, kepada siapa saja. Jadi kita semua, ya saya sebagai uskup dari Keuskupan Larantuka bersama seluruh umat keuskupan, para imam, para biarawan-biarawati, tentu saja menyampaikan rasa duka cita, tapi sekaligus juga menyampaikan rasa syukur. Kita mempunyai seorang gembala yang baik, seorang pemimpin dunia, pemimpin gereja yang selalu terbuka hati dan mengajak semua kita hidup di dalam kasih persaudaraan. Kita hidup dalam satu siara bersama, siara pengharapan, dalam jiwa persaudaraan, kasih persaudaraan itu yang bagi kita contoh dan teladan ajakan yang luar biasa dari Bapak Suci kepada kita. Baik. Demikian saya boleh menyampaikan kesan, pengalaman, karena saya juga hadir waktu di Jakarta, waktu kunjungan Bapak Suci ke Indonesia. Saya hadir di sana dan bisa kita rasakan kehadiran Bapak Suci dan juga antusiasme umat, baik umat Katolik dan juga dari umat yang beragama lain, sangat sangat menarik. Oke, Monsieur, Demikian yang ketika boleh saya sampaikan ya. Terima kasih. baik, Monsieur, ketika tahun lalu, Monsieur juga berkesempatan untuk berada di Jakarta untuk melihat langsung Paus Fransiskus, berada di dekat Paus Fransiskus. Adakah momen yang paling membekas yang Monsieur rasakan ketika kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia? Ya, kita melihat bahwa bagaimana Bapak Suci datang itu dari pribadi yang sangat ramah ya, juga sangat bersahaja, sangat ramah. Ini karena keterbukaan hatinya, kepercayaan kepada semua, siapa saja, tidak ada perasaan takut apapun, maka beliau datang dengan sangat terbuka, sangat sederhana, juga bisa lihat bahwa Bapak Suci datang masuk ke Gelora Bung Karno itu di tempat upacara dengan mobil yang sederhana, terbuka, tidak ada kesan bahwa perlu ada pengawalan-pengawalan yang ketat. Itu saya melihat bahwa ini seorang pemimpin yang melihat bahwa ya tidak perlu merasa takut bahwa nanti ada bahaya atau apa, karena hatinya terbuka, dia percaya bahwa semua orang itu baik, ya, sehingga tidak perlu ada pengawalan-pengawalan yang ketat. Mobilnya juga sangat sederhana, menyapa siapa saja yang dia jumpai, dia lihat, dia melambaikan tangan, bahkan ada perhatian yang juga sangat istimewa ketika melihat ada ibu atau mama yang menggendong anak kecil dan lewat itu dia berhenti dan ya mohon supaya anak itu boleh mendekat dan dia memberikan berkat kepada anak itu. Jadi perhatiannya itu sangat luar biasa, mulai dari anak-anak kecil juga kepada siapa saja. Kalau dia datang ke gedung KWI waktu itu kan juga kunjungan kepada orang-orang yang sakit dan juga yang disabilitas, itu kan disabel, itu juga dia datang untuk bertemu dengan mereka. Jadi ini perhatian seorang gembala yang baik pada semua orang. Jadi kesan bagi saya ketika waktu itu ada di sana bisa merasakan, bisa melihat itu kehadiran Bapak Suci di Indonesia. Oke.
Terakhir, Monsieur banyak sekali menyebutkan contoh-contoh kesederhanaan dari seorang Paus Fransiskus. Bahkan sampai akhir hayat hidupnya, Paus Fransiskus juga sudah berpesan bagaimana ia ingin dimakamkan nantinya, tentu saja dengan cara yang sederhana dibandingkan dengan para pendahulunya. Paus Fransiskus tidak akan dimakamkan dalam 3 lapis peti seperti tradisi sebelumnya. Kemudian Paus juga menolak adanya tradisi memperlihatkan jenazah di atas panggung khusus. Bagaimana Monsieur memaknai pesan-pesan terakhir dari Paus Fransiskus tersebut? Ya, ini pesan beliau ya. Saya lebih banyak melihat itu bukan soal merubah tata cara atau tradisi, kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya, bukan sekedar mau merubah untuk menyatakan sesuatu yang lain. Tapi saya menangkap bahwa ada pesan yang lebih, bahwa hidup kita ini kembali kepada bagaimana kesederhanaan hidup kita, yang lebih ketaatan, kesetiaan kita kepada Tuhan dalam hidup kita yang sederhana. Sebagaimana Yesus mengajarkan kepada kita, dia datang bukan untuk supaya dihormati, dilayani, supaya lebih hebat dan luar biasa walaupun dia Tuhan, tapi menunjukkan kerendahan hati itu, kesederhanaan. Jadi saya menangkap bukan soal merubah, tidak seperti dulu, yang lebih dahulu, bukan soal membanding-bandingkan. Tapi saya lebih menangkap itu pesan beliau, Bapak Suci, untuk hidup kita sederhana, hidup yang bersahaja. Kita, diri kita yang apa adanya itu kan, kita semua ini siapa saja, ya mau orang besar atau orang apa, kita semua akan kembali kepada Tuhan sumber asal kita, kembali ke dalam debu tanah. Kesederhanaan ini saya menangkap daripada kesederhanaan dan kekuatan iman dari seorang pemimpin umat yang lebih menekankan bahwa bukan dialah yang dihormati, bukan diri kita lah yang kita utamakan, tapi bagaimana ketaatan, kehambaan kita kepada Tuhan, itu yang lebih diutamakan. Jadi saya melihat bahwa bukan soal mau supaya robah-robah itu, tapi ada nilai yang saya tangkap di sana, itu lebih kepada kita kembali kepada iman kita kepada Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan dalam diri kita yang sederhana. Kan mau tunjukkan bahwa dia pemimpin gereja yang lebih mau ya kita hormati, tetapi bahwa pesan beliau lebih kepada kesederhanaan hidup. Itu yang saya menangkap dari kalau ada pesan-pesan seperti itu ya. Terus terang mohon maaf saya belum membaca atau tahu ada pesan-pesan seperti itu. Tapi saya ingin mengatakan bahwa ini bukan membandingkan supaya paus ini lebih lain dari paus sebelumnya. Karena setiap zaman, setiap waktu itu ada hal-hal yang tidak bisa kita banding-bandingkan. Ini saya sampaikan demikianlah dari saya ya. Baik. Terima kasih Uskup Larantuka, Monsieur Fransiskus Kopongku sudah bergabung dan berbagi bersama kami di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.